Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di acara MDT pada pagi hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang peduli segala kebutuhan kami. Allah yang selalu menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Dan biarlah kami boleh datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan iman percaya kami yang boleh terus Kau perbarui. Dan kami pun boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkata-kata sesuai dengan pergumulan kami, dan biarlah Engkau boleh memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dan Tuhan ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberikan judul tema MDT kita adalah Stay Hungry, Stay Foolish. Apa ya itu artinya ya? Nah, mari kita melihat di dalam kehidupan kita, kita ini mengenal satu tokoh tentunya ya, yang mempopulerkan slogan ini, Stay Hungry dan Stay Foolish ya. Dia adalah seorang tokoh bernama Steve Jobs ya. Beliau sudah almarhum dan artinya ini kalau kita bahasa Indonesia kan adalah tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Wah, mana mungkin gitu ya kita diajarin Tuhan untuk tetap lapar, untuk tetap bodoh, kan kayaknya kok negatif banget gitu ya. Sepertinya berkonotasi negatif. Tapi arti dari slogan ini tentu bukan berarti kita nggak makan, terus nggak perlu belajar gitu ya. Tentu bukan seperti itu. Tapi artinya adalah saat kita merasa terus lapar dan kita terus merasa bodoh, maka hal itu dapat memacu kita untuk selalu berkembang, untuk selalu merasa kita ini harus berupaya lebih lagi. Jika kita merasa lapar, dikatakan tentu kita akan berusaha bekerja dengan segiat mungkin agar dapat makan. Demikian juga sebaliknya, jika kita ini merasa bodoh, maka kita akan terus berusaha untuk belajar, mempelajari hal-hal yang baru, sehingga kita menjadi semakin pandai, semakin pintar, semakin bijaksana. Namun sebaliknya, jika kita ini selalu merasa puas diri, merasa cukup, cukup dalam arti bukan materi ya tentu ya, cukup dalam arti kita ini nggak mau belajar lagi, merasa sudah cukup, sudah puas diri gitu ya, maka ada kecenderungan kita akan berhenti belajar, Bapak Ibu Saudara. Nah, jika kita sudah merasa di atas orang lain, apa yang terjadi? Maka kesombonganlah yang akan menguasai hati dan pikiran kita, dan kita tahu bahwa orang yang sombong itu akan menjadi permulaan kejatuhan dari setiap kita. Nah, secara tidak langsung, slogan ini sebenarnya mengingatkan kita agar kita ini tetap rendah hati dan juga apa? Mau terus belajar dalam segala sesuatu, tidak merasa cukup, tidak merasa pandai, tidak merasa sudah saya ini udah nggak perlu belajar gitu ya, tapi sebaliknya kita harus selalu merasa kita ini perlu belajar lagi, lebih lagi dan lebih lagi, tidak merasa kita ini sudah cukup gitu artinya ya. Dan kita tidak berpikir bahwa kita ini menjadi orang yang udah paling oke, enggak. Kalau kita merasa paling oke, akhirnya kita jadi mudah sombong dan kita merasa diri kita ini paling hebat gitu ya. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa pencapaian kita itu adalah tidak cukup dalam satu hal. Tapi dikatakan, ingat pencapaian itu harus ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Banyak aspek hidup kita ini yang harus terus kita pelajari. Banyak hal. Jadi jangan sampai kita merasa cukup dan berhenti sampai di situ saja. Kita harus punya potensi yang dapat terus kita gali, terus kita kembangkan lebih jauh lagi. Nah, doa, mari kita ini berdoa terus dan minta pada Tuhan agar Tuhanlah yang menuntun kita dalam mempelajari dan mengeksplorasi segala talenta yang kita punya, yang kita miliki, dan kita juga terus berusaha belajar untuk mengembangkannya.
kita ingat perumpamaan talenta ya. Bagaimana tiga hamba itu diberikan talenta yang berbeda-beda oleh Tuhan saat itu ya. Dikatakan apa? Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga itu adalah 1 talenta. Nah, hamba pertama dan kedua itu berhasil melipat gandakan talentanya. Sehingga Tuhan berkata apa? Tuhan di dalam perumpamaan talenta hamba ini ya, kepada hambanya dia berkata gini, kepada hambanya yang 5 talenta dan mengembangkannya sehingga dapat 5 laba, dia bilang gini ya, baik sekali perbuatanmu itu, ada di dalam Matius 25 ayat 21 ya, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil ya. Sebentar ya. Ya, dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kepada yang punya 2 talenta dan bisa mengembangkan sehingga punya laba 2 talenta, Tuhan ini juga berkata kepada hamba ini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, itu ada di ayat 23 ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan sebaliknya apa yang terjadi kepada hamba yang diberikan 1 talenta tapi tidak mempertanggungjawabkannya, dia mengatakan, Tuhan ini berkata kepada hamba itu di ayat 26-nya ya, masih di Matius pasal 25, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena dikatakan lebih lanjut ya di ayat 29, Tuhan ini begitu geramnya sehingga dia menutup dengan satu konklusi, dia menutup begini ya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratak dan kertap gigi. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini bahwa kita lihat Tuhan memberkati dan memuji hambanya yang rajin. Hamba yang 1 dan 2 tadi sudah berhasil melipat gandakan talenta yang mereka miliki, mereka mempertanggungjawabkannya, mereka tidak bermalasan-malasan, tapi mereka berusaha untuk mengembangkan segala talenta yang mereka miliki, dan mereka mendapatkan berkat dan pujian dari tuannya. Sebaliknya, hamba yang ketiga tadi, yang tidak mempertanggungjawabkan talentanya, tuannya ini pun memberikan hukuman karena kemalasannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita agar kita ini terus punya semangat kerja dan belajar yang terus meningkat, tidak berhenti, tidak merasa cukup diri, tidak merasa puas diri sehingga mandek di dalam mengembangkan segala sesuatu yang kita miliki atau yang kita berasal dari Tuhan. Nah, dikatakan mereka yang selalu rajin dan selalu bersemangat untuk bekerja, itu akan terus diberkati secara berkelimpahan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus menggunakan waktu kita yang ada untuk mengoptimalkan diri kita, untuk memaksimalkan diri kita. Kita terus rajin dan terus mengembangkan apa yang kita miliki yang dari Tuhan. Mari kita terus gali potensi diri kita. Mari kita terus punya semangat untuk belajar. Tidak puas diri, tapi terus belajar lebih lagi dan lebih lagi. Untuk itu, jangan, para pemuda juga, jangan males, jangan mager ya. Mager itu males gerak gitu ya. Mari terus kita berusaha. Mari kita jangan punya mental yang mudah puas diri, mudah menyerah gitu ya, mudah berhenti, mudah merasa, sudah cukup ya. Memang kalau dalam segala kebutuhan kita pasti harus belajar mencukupkan diri, tapi ini yang dimaksud adalah potensi kita, apa yang kita miliki yang dari Tuhan. Mari terus kita gali, kita kembangkan, kita mau terus belajar. Bagi kita yang sudah usia lanjut pun, mari kita jangan merasa saya sudah tua, saya tidak bisa belajar. No, usia itu berapapun
belajar itu sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita harus punya mental yang terus mau belajar dan belajar. Mari terus belajar untuk mengembangkan diri kita, sehingga kita juga boleh semakin memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang selalu mencukupkan, menyediakan segala kebutuhan kami. Tapi bukan berarti kami menjadi anak-anak-Mu yang pasrah, yang terus mandek, yang tidak mau menggali potensi kami, yang terus kami merasa sudah cukup, sudah merasa tidak mau berjuang lagi, tapi biarlah kami punya mental yang terus mau belajar, belajar, dan belajar lebih lagi. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami pun juga boleh semakin memicu diri kami untuk semakin boleh memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, maupun dalam kehidupan pelayanan kami. Mari Tuhan tolong kami agar kami bisa terus memberi yang terbaik, yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pada hari ini juga di tanggal 25 Juni ini kami mendoakan untuk Ibu Heni Safrini Kristina yang berulang tahun tepat pada tanggal 25 Juni ini. Tuhan berkatilah Ibu Heni Safrini ini Tuhan. Engkau tahu segala pergumulannya bersama dengan Bapak Gideon maupun juga dengan anak-anaknya. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Terlebih untuk Ibu Heni, berikan kekuatan, kesehatan, tambah-tambahkan iman, dan Tuhan terus pakai hidupnya juga boleh menjadi berkat, menjadi penolong bagi suami, bagi anak-anaknya, dan terus menjadi berkat bagi sesama. Dan Tuhan semakin berkenan atas kehidupan dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap kami satu pribadi lepas pribadi, kami juga mau terus belajar untuk boleh semakin memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus bertumbuh, belajar lebih lagi, dan kita boleh terus minta Tuhan menolong, memampukan kita, agar kita boleh semakin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. God bless semuanya.